down, I know you got me, baby. Halo semua, kembali lagi dengan saya Tasya Desfrilianti. Nah, hari ini kita akan belajar bersama mengenai kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Baiklah, simak video sampai habis ya. Kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Nah, kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan profesinya secara profesional. Menurut Sutisna dan Widodo tahun 2020. Nah, kemampuan tersebut diterapkan dalam berpikir, berperilaku, serta bersosialisasi secara konsisten dan terus-menerus. Kompetensi pada setiap profesi berbeda-beda, tergantung pada bidang yang digeluti oleh profesi tersebut. Oleh karena itu, setiap profesi memiliki cakupan kompetensi yang berbeda antara satu dengan yang lain. Salah satu profesi yang memegang kendali dalam menciptakan generasi yang maju, khususnya dalam pendidikan, adalah seorang guru. Guru merupakan komponen yang sangat krusial dalam pendidikan, menurut Putri dan kawan-kawan tahun 2020. Guru mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional, khususnya dalam bidang pendidikan. Jadi, kompetensi bagi seorang guru adalah penguasaan dan pengaktualisasian dirinya terhadap pengetahuan dan keterampilan, serta tindakan dalam mengelola proses pembelajaran, sehingga terciptanya pembelajaran yang optimal, menurut Sutisna dan Widodo tahun 2020. Nah, kompetensi guru sangat berpengaruh terhadap bidang pendidikan, karena merupakan dasar dalam terciptanya pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu, untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, diperlukan kompetensi guru yang baik dan berkualitas. Nah, sedangkan kompetensi pedagogik, ia memiliki peranan dalam mengelola pembelajaran dan menciptakan interaksi antara guru dan peserta didik. Kompetensi pedagogik guru menuntut guru untuk mampu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan pada saat mengajar, mulai dari perencanaan sampai evaluasi pembelajaran, menurut Nularan tahun 2020. Kompetensi pedagogik guru berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengelola kelas, sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan baik dan optimal. Nah, apabila pembelajaran berlangsung dengan baik dan optimal, maka tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan keinginan. Nah, berikut ini saya akan jelaskan beberapa aspek kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Yang pertama ada menguasai karakteristik peserta didik. Guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Karakteristik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Pertama, guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya. Kedua, guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda. 4. Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya. Yang kelima, guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarginalkan atau tersisihkan, diolok-olok, minder, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, di sini guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif, sesuai dengan standar kompetensi guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi.
Kedua, guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya berdasarkan tingkat pemahaman tersebut. 3. Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan atau aktivitas yang dilakukannya, baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana terkait keberhasilan pembelajaran. Keempat, guru menggunakan berbagai teknik untuk memotivasi kemauan belajar peserta didik. Kelima, guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Dan yang keenam yaitu guru memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Yang ketiga yaitu pengembangan kurikulum. Guru mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan terpenting kurikulum dan menggunakan RPP sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum. Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Nah, guru dapat mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran. Guru memilih materi pembelajaran harus dengan yang sesuai. Nah, yang pertama yaitu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, dapat dilaksanakan di kelas. Dan yang kelima yaitu sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran yang mendidik. Nah, jadi guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk kepentingan pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah disusun secara lengkap. Dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa guru mengerti tentang tujuannya. Kedua, guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa tertekan. Yang ketiga, guru mengkomunikasikan informasi baru atau misalnya materi tambahan. Nah, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik. Yang keempat, guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses pembelajaran, bukan semata-mata kesalahan yang harus dikoreksi. Nah, contohnya, dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju atau tidak setuju dengan jawaban tersebut sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yang benar. Nah, yang kelima yaitu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didik. Nah, yang keenam yaitu guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik. Nah, yang ketujuh yaitu guru dapat mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan kegiatannya sendiri, agar semua waktu peserta dapat dimanfaatkan secara maksimal. Kedelapan yaitu guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, mempraktekkan, dan berinteraksi dengan peserta didik lainnya. 9. Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk membantu proses belajar peserta didik. Sebagai contoh yaitu
guru dapat menambahkan informasi baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu ke-10, guru menggunakan alat bantu mengajar dan atau audio visual. Nah, itu termasuk TIK untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini kita akan masuk ke bagian tantangan yang sering terjadi dalam penerapan kompetensi pedagogik guru sekolah dasar. Nah, yaitu yang pertama adalah banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas. Nah, guru SD itu sering kali harus menangani kelas dengan jumlah siswa yang besar. Misalnya 30 hingga 40 orang dalam satu ruangan. Nah, hal itu dapat menyebabkan yang pertama, guru sulit memberi perhatian individu pada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus. Yang kedua, interaksi dua arah antara guru dan siswa menjadi terbatas. Yang ketiga, pembelajaran cenderung lebih umum dan beresiko tidak menjangkau kebutuhan semua siswa. Nah, yang kedua yaitu perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan akademik, kondisi psikologis, sosial, bahkan budaya yang berbeda-beda. Nah, guru harus mampu menyesuaikan strategi pembelajaran agar dapat mengakomodasi kebutuhan beragam siswa. Selanjutnya, menghindari diskriminasi dan tetap mendukung perkembangan semua siswa secara adil. Namun, tanpa pelatihan atau pendekatan yang tepat, hal ini bisa menjadi beban berat bagi seorang guru. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan fasilitas dan media pembelajaran. Di berbagai sekolah, terutama yang berada di daerah terpencil atau minim anggaran. Nah, guru sulit untuk menyediakan media belajar yang lengkap dan menarik sulit ditemukan. Lalu, guru juga harus mengajar hanya dengan papan tulis dan buku teks, tanpa alat peraga, proyektor, atau teknologi pendukung lainnya. Padahal, media pembelajaran sangat penting untuk membantu pemahaman siswa sekolah dasar yang masih berada dalam tahap berpikir konkret. Yang keempat yaitu perubahan kurikulum yang cepat. Dalam 1 dekade terakhir, perubahan kurikulum di Indonesia berlangsung cukup cepat, yaitu dari KTSP menjadi K13 lalu menjadi kurikulum merdeka. Nah, dampaknya yaitu yang pertama, guru kebingungan menyesuaikan RPP, pendekatan, dan penilaian yang sesuai dengan kurikulum terbaru. Yang kedua, seringkali belum ada pelatihan memadai saat kurikulum berubah, sehingga guru menerapkan secara coba-coba. Nah, yaitu sekarang yang kelima yaitu masih kurangnya pelatihan profesional berkelanjutan untuk guru. Nah, pelatihan guru yang ada yaitu yang pertama, terlalu sedikit atau tidak merata, terutama di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Selanjutnya, banyak guru belum mengikuti pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan mereka saat ini, seperti pembelajaran berbasis teknologi, diferensiasi, atau penguatan karakter. Nah, adapun upaya dalam meningkatkan kompetensi pedagogi guru sekolah dasar, yaitu yang pertama, mengikuti pelatihan dan workshop pendidikan. Nah, pelatihan ini memungkinkan guru mendapatkan pengetahuan terbaru tentang pendekatan, metode dan evaluasi pembelajaran. Lalu, belajar dari praktik-praktik terbaik dari narasumber atau guru lain. Yang kedua, meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, kompetensi literasi yaitu membaca, menulis, memahami teks, dan numerasi yaitu kemampuan berpikir matematis dan logis adalah fondasi penting bagi siswa SD. Guru perlu yang pertama meningkatkan kemampuan dasar ini dalam dirinya sendiri terlebih dahulu. Lalu yang kedua, dapat menyesuaikan pembelajaran agar mampu menumbuhkan kecakapan membaca dan menghitung siswa, bukan sekedar menyelesaikan soal ujian. Nah, yang ketiga yaitu memperluas wawasan tentang strategi pembelajaran inovatif. Guru zaman sekarang dituntut kreatif dan inovatif. Untuk itu, guru perlu mengenal yang pertama, model pembelajaran aktif, yaitu seperti problem-based learning, discover learning, project-based learning, dan lain sebagainya. Yang kedua, pendekatan diferensiasi dan pembelajaran tematik. Yang ketiga,
cara mengembangkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, semua strategi ini bisa didapat dari membaca, pelatihan, media sosial edukatif, atau diskusi dengan sesama guru. Nah, yang keempat yaitu mengembangkan media pembelajaran kreatif. Nah, media pembelajaran yang kreatif itu dapat membantu siswa lebih mudah memahami materi, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, dan yang terakhir, menyesuaikan gaya belajar visual, auditory visual, dan kinestetik. Baiklah, sekian untuk video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.